Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam podcast yang selalu membahas tentang sepak bola Indonesia, terutama nih ya, Timnas Indonesia. Setelah tadi pagi kita sudah menginformasikan ya, ada berita yang sangat penting akan muncul pada hari Senin ini. Namun ternyata ini tidak terjadi sesuatu yang kita prediksikan tadi pagi ya. Jadi sepak bola nasional Timnas Indonesia ini menjadi tanda tanya publik sampai saat ini ya, sampai konten ini ditayangkan ya. Tapi sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk Anda mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan tentu saja agar Anda selalu terhubung dengan konten-konten yang setiap hari kita tayangkan ya. Itu. Kemudian terima kasih yang sudah berikan kritikan dan berkomentar di link kolom komentar. Oke rekan-rekan semuanya, tadi pagi kita sudah membahas dua pelatih ya, karena sudah kita beritahukan kepada Anda semuanya. Tadi juga ada yang komen di kolom komentar ya, bahwasanya bukan selera Erick Thohir tapi selera Pak Prabowo ya, soal pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya nanti kita akan jawab ya. Ternyata hari ini Louis van Gaal ya bukan menyatakan menerima ataupun dia akan melatih Timnas Indonesia. Itu informasi yang sudah kita tangkap dari Amsterdam, Belanda. Karena walaupun dia sudah 3 tahun tidak melatih, namun dia menjadi penasihat di Ajax Amsterdam sampai sejauh ini. Dan pupus sudah ya perihal tentang Louis van Gaal yang akan melatih Timnas Indonesia. Oke. Nah, mengerucut lagi ya, kita akan membahas soal STY. Ya. Oke, keinginan masyarakat, sebagian masyarakat itu menginginkan STY is back ya. Jujur aja, saya ini adalah pengagum STY sampai saat ini. Cuman ketika STY dipecat pada waktu itu ya, setahun yang lalu kurang lebih, sakit hati itu masih terasa. Dan yang ada di hati saya itu bersedih bagaimana seorang pelatih yang dia menyewa apartemen, tinggal di Indonesia, dan tentu saja tidak bisa kita sangkal seorang STY ini mampu menelurkan bibit-bibit muda. Asnawi, Arhan Pratama, kemudian siapa lagi? Ada Witan, Egy Maulana Fikri ya. Ini adalah anak-anak muda lokal yang akhirnya mereka ini bermain di klub luar negeri. Rafael Struijk, Ivar Jenner. Bayangkan ya, mereka ini masih muda tapi sudah bermain untuk sebuah pertandingan yang di sana itu pemain senior semuanya. Ivar Jenner, Struijk, Arhan Pratama. Meskipun dalam komentar JJ, Arhan Pratama ini secara kualitas kita jujur aja ya, memang kualitasnya jauh di bawah dari Marcelino Ferdinand, Asnawi, kemudian Witan. Namun ketika dia dimainkan, dia itu punya dua hal. Lemparan ke dalam saat kita melawan Jepang di Piala Asia itu kan gol. Itu dari lemparan Arhan Pratama. Kemudian dia ini tidak pernah merasa capek, sehingga membuat rekan-rekan setimnya itu terlecut semangatnya untuk mengeluarkan kemampuan terakhirnya. Ya, itu yang terjadi ya. Kita kembali pada konteksnya.
yang akan kita bahas ini jawaban dari konten yang tadi pagi kita sudah bahas. STY is back atau Louis van Gaal. Louis van Gaal kita tutup ya. Karena juga kita tidak tahu nanti apa yang akan diputuskan oleh PSSI ya, Erick Thohir, siapa pelatih yang memang pantas untuk membesut anak-anak Indonesia di timnas senior ya. Karena dalam pernyataannya ternyata itu lewat radio ya, yang ada di Amsterdam, dia tidak membahas tentang kepelatihan ataupun dia ingin melatih timnas Indonesia. Tidak ada pembahasan di sana karena memang itu charity, program charity yang memang disampaikan oleh Louis van Gaal. Ini kita tutup ya Louis van Gaal, tapi kita nggak tahu ya apa yang terjadi nanti setelah podcast ini tayang. STY is back. Ini hanya ada satu nama yang sekarang muncul di permukaan. Jujur aja ya, kalau Jesus Casas, kemudian Timur Kapadze, ini muncul, nama ini muncul ya. Kemudian siapa lagi? Ada pelatih dari Jepang muncul ke permukaan. Namun tidak sebesar STY is back. Jadi apa yang sudah terjadi dengan STY, saya takutnya begini. Ketika STY kembali melatih timnas Indonesia, kemudian terjadi huru-hara seperti kemarin ya. Padahal satu, lewat STY peringkat Indonesia dari 172 saat ini ya, kita ada di 123 mungkin ya kalau nggak salah. Karena kita dua kekalahan lawan Irak dan juga Arab Saudi itu memotong ranking FIFA kita. Ini adalah usaha yang cukup luar biasa dari seorang STY. Namun ketika nanti STY ini kembali ya, saya harapkan jadi kesungguhan dari PSSI, Ketua Umum, Sekjen ya. Saya harapkan kesungguhannya benar-benar kalau memang menginginkan STY is back, kembali melatih timnas Indonesia. Karena bulan depan November kita ada FIFA Matchday 2 pertandingan ya. Ini kan nggak boleh disia-siakan. Kalau tiap bulan ada FIFA Matchday, kita harus lakukan karena itu perbaikan ranking FIFA ya. Kita tanding dengan mereka yang ada di 100 besar, no problem, nggak masalah. Dan apakah nanti Jesus Casas, Timur Kapadze, atau KSTI atau nama-nama yang lain yang akan menjadi head coach, masih ini menjadi tanda tanya besar bagi kita masyarakat Indonesia, kita sebagai fans timnas Indonesia. Karena memang yang muncul berita dari para pundit ya, ada komentar dari pemain bola Greg Naukolo. Mereka tuh pundit hanya menginginkan uang ketika terjadi sesuatu dengan sepak bola Indonesia. Nggak murni mereka itu memberikan dukungan kepada timnas. Sebenarnya juga tidak begitu Greg Naukolo ya. Mereka itu memang carinya duit. Para pundit, para pemerhati sepak bola carinya duit ya. Namun ada beberapa yang saya rasa mereka ini benar-benar memberikan komentarnya dengan sudut pandang yang berbeda ini ya. Kalau perbedaan pikiran, perbedaan pernyataan tentang sepak bola itu wajar ya. Dan saya pun mengagumi dari semua para pemerhati ataupun komentator di televisi yang juga tayang di YouTube ya. Iya, saya kagumi mereka dan itulah personal branding mereka yang sudah ditampilkan lewat pikiran melalui apa yang dia nyatakan dalam televisi ataupun media tertentu yang tayang di YouTube. Demikian yang kita bisa tanyakan ya. Sekali lagi, apakah ya STY, Jesus Casas, Timur Kapadze atau pelatih-pelatih yang lain akan menjadi pilihan dari PSSI?
Kita tunggu jawabannya, dan silakan rekan-rekan untuk memberikan kritikan dan saran. Kita akan ngobrol di ruang komentar di bawah ini ya. Dari Jakarta, saya Jilu Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.